Nah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Sayyidah Aisyah, bagaimana akhlaknya beliau? Sayyidah Aisyah terus baca, kana khuluquhu Al-Qur'an. Akhlaknya Nabi itulah Al-Qur'anul Karim. Ya, kita akan bahas itu insya Allah, nanti kita selesaikan sampai waktu zuhur. Amin. Masih tidak ikhlas juga. Masih tidak ikhlas ya. Jadi yang disebut nanti dengan sejarah tadi kelahiran Nabi, itulah disebut dengan sirah nabawiyah. Sirah nabawiyah. Kalau bahasa kita sejarah, ya, peri kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sirahnya dari sebelum kelahirannya sampai lahirnya, sampai perjuangannya, sampai meninggalnya. Itulah sirah, ya. Kalau kita, untuk kita tidak disebut sirah nabawiyah. Kalau biografi kita namanya sirah zatiyah. Sirah zatiyah, ya, biografi ringkas, ya, terjemah mukhtasar kata orang Arab. Nah, sirah ini tidak bisa dipisahkan dia dari hadis Nabi. Karena isinya sirah itu adalah hadis. Maka yang menulis kitab Maulid, ya, termasuk tadi Habib Umar bin Hafid, itu beliau juga seorang ahli hadis. Maulid Al-Barzanji, Abu Ja'far Al-Barzanji, beliau seorang ahli hadis. Maulid Dibai Ibnu Daiba itu ahli hadis. Kita baca Maulid itu dengan burdah. Burdah itu ditulis siapa? Muhammad Al-Busiri, ya, wafat 840 Hijriah. Beliau ahli hadis. Ya, kalau tadi diceritakan, ya, diceritakan tadi itu ada yang lumpuh, ada yang ini, ya, itu kalau tadi itu ancaman dari Pak Bastian tadi, ya. Kalau ada ceritanya Muhammad Al-Busiri menulis itu, dia tidak melihat, dia buta, tapi ilmunya luar biasa, ahli hadis semuanya. Dia tuliskan burdah itu. Selesai burdah, itulah katanya ungkapan apa yang aku hafal, apa yang aku bisa buat sebagai bukti cintaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Maka beliau meminta kepada Allah, ya Allah, pertemukan aku dengan orang yang aku tulis siapa dia sebenarnya. Maka satu malam ketemu dengan Nabi. Ketemu dengan Nabi, ya, dilihatnya oleh Nabi, dilihatnya bahwa dia tidak melihat. Aku tidak melihat ini. Nabi terus usapkan tangannya saja. Tangannya diusapkan di matanya, besok pagi dia melihat. Itu Nabi. Kalau kita jangan macam-macam. Ya, usap-usap orang buta dia begini, buta buat melek nanti. Nanti dulu, ya, nanti dulu. Itulah Nabi. Maka kita melalui Maulid ini memperbanyak apa? Baca apa? Sholawat. Supaya apa? Kecintaan kita tumbuh dan terus bisa kita kembangkan. Kalau sudah kita cinta kepada seseorang, kita berharap bisa bertemu pada satu waktu. Mimpi atau bertemu langsung? Nah, ini yang menjadi masalah kadang-kadang kan.
Apakah bisa bertemu dengan Nabi langsung ia kototan begini? Karena Nabi sudah meninggal dunia, iya kan? Iya. Kalau Allah kehendaki, adakah hambanya yang bisa menolak? Tidak ada. Apalagi diberikan kepada hamba-hamba yang dicintainya. Itulah para wali-wali aulia Allah. Ya, ketika mau menjadi wali, prosesnya itu namanya mujahadah. Mujahadah, riyadhah, mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah. Berapa lama? Tergantung. Ada yang 6 tahun malam nggak pernah tidur, ada yang 8 tahun, ada yang 10 tahun, baru Allah berikan namanya wilayah, kewalian. Nanti setelah itu baru namanya karomah. Sudah karomah, itulah yang sering kita sebut mukasyafah. Mukasyafah itu matanya melihat seperti Allah melihat, telinganya mendengar seperti Allah mendengar. Pokoknya Allah sudah berikan segala sesuatu. Kita datang ke rumahnya wali yang mukasyafah itu, apa maksud kedatangan kita? Belum kita jelaskan. Dia sudah tahu dulu. Ya, dia sudah tahu dulu. Tidak usah kita ngambil yang ulama yang tinggi-tinggi. Kita di Pandeglang ada namanya Mbah Dimyati, ya, Allah yarhamnya, meninggalnya umurnya 107 tahun. Saya sering sana dulu, ya, sering silaturahmi sama orang tua, ya, sama orang tua. Kalau sore-sore dia ngajar. Ngajar siapa? Yang dia ajar tuh kiai-kiai dengan bahasa Bantennya. Karena dia sudah tua, dia ngajar pakai kaca pembesar itu dengan bahasa Banten. Di atas, ya, musholanya ada di atas tempat majelis taklimnya itu. Nanti kalau sudah selesai baru dia turun ke bawah. Itulah namanya masjidnya atau musholanya, yang kita kenal dengan pondok bambu. Memang tidak ada pakunya, bambu saja diikat-ikat itu semuanya. Ada orang Brunei datang kaya raya, Pak Yai katanya, saya bangunkan semuanya ini atas biaya saya. Jawabnya apa? Tidak apa-apa, cukup begini sajalah. Ya, jadi beliau kalau sudah habis maghrib sampai isya itu kerjaannya di masjid itu sholat aja. Ketika dia ibadah jangan diganggu. Malam Allahu a'lam, kita tidak bisa tahu kan. Saya menyaksikan habis sholat dia berapa rakaat, dia noleh ke belakang, ada seseorang ini dia sedang menderita apa istilahnya, punya penyakit, dah berusaha ke sana kemari, bawa air. Sini kata Pak Kiai ini, kamu begini, betul ya? Iya. Mana airnya? Airnya terus jampinya sudah minum, pulang ke sana. Sembuh. Itu wali.